Salam, selamat berjumpa lagi keluarga damai yang terkasih. Bersyukur kita bisa bersatu hati dalam renungan Samas pagi hari ini. Marilah kita mulai renungan ini dengan memuji Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami semua untuk mengerti firman-Mu itu. Datanglah Roh Kudus-Mu agar kami mampu membuka hati dan pikiran kami. Biarlah hanya Engkau sendiri yang dimuliakan. Amin. Renungan pagi hari ini mengambil tema pekerjaan yang berharga. Ayat yang menjadi dasar renungan ini adalah dari Filipi 2 ayat 25 sampai dengan Filipi 3 ayat yang pertama. Namun fokus renungan kita adalah ayat yang ke-25. Dan saya mohon agar saudara semua dapat membaca perikop tersebut secara lengkap. Saya akan bacakan Filipi 2 ayat yang ke-25 yang menjadi fokus renungan kita. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Keluarga damai yang terkasih dan terutama bagi generasi Z, yaitu generasi yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012. Lembaga riset Glassdoor dari Amerika melaporkan tentang hal yang tidak disenangi oleh generasi Z, terutama dalam hal pekerjaan. Yaitu mereka tidak suka bekerja pada waktu yang lama, kemudian juga mereka nggak suka
bekerja dengan bayaran yang murah atau bekerja dengan kerja keras. Mereka juga tidak suka dengan manajemen yang buruk, dan tentunya masih ada lagi yang mereka tidak sukai. Sebaliknya, mereka suka bekerja dengan lingkungan pekerjaan yang bagus, bayaran yang besar, dan di sekitar mereka ada orang-orang yang hebat. Wah, pokoknya pekerjaan yang cepat selesai dengan bayaran yang tinggi dan dapat berkolaborasi dengan orang-orang hebat pasti akan disenangi oleh generasi Z. Saya bertanya, bagaimana kita sebaiknya menghargai pekerjaan? Mari kita belajar dari Epafroditus, seorang yang biasa saja dan dia menjadi seorang kurir. Dia diminta oleh gereja di Filipi untuk mengantar keperluan Paulus di penjara di kota Roma. Jarak Filipi ke Roma tidaklah dekat. Saya cek, ternyata jaraknya 7.415 km. Wah, ini jauh sekali. Apakah Anda mau mengantarkan barang dengan jarak seperti itu? Dan zaman itu tentunya juga harus bekerja keras. Epafroditus seorang jemaat yang dikirimkan oleh gereja Filipi ke Paulus yang sedang dipenjara di kota Roma, yang mungkin di era sekarang itu setara dengan seorang kurir, sebuah profesi yang biasa-biasa saja dan tidak menonjol. Dia melakukan tugas untuk menghantarkan keperluan Paulus di penjara. Kerja berat untuk hal yang sepele sebetulnya. Pada perjalanan ke sana, karena jaraknya jauh sekali, dia menjadi jatuh sakit. Ada yang menafsirkan sakitnya dia selama dalam perjalanan, tapi juga yang menafsirkan sakitnya itu selama di kota Roma. Tapi dia kerja keras sampai jatuh sakit. Namun puji Tuhan, dia bisa sembuh karena berkat Tuhan. Dan bukan hanya itu saja. Epafroditus memutuskan untuk tidak sekedar mengantarkan barang ke Paulus, tetapi dia mau tinggal di kota Roma untuk bisa membantu Paulus, menjadi pembantunya Paulus. Paulus mengatakan dia bisa sembuh dari sakitnya karena rahmat Tuhan, dan sehingga dia mau menjadi abdi Paulus yang setia. Paulus menganggap dia sebagai sahabat, jadi bukan sekedar seorang kurir atau seorang bawahan, tetapi menjadi seorang rekan dalam Kristus. Paulus sangat menghormati Epafroditus karena dia telah mengerjakan pekerjaannya sangat baik, dan dia bekerja bukan hanya untuk Paulus, tetapi dia bekerja untuk Kristus. Bukan hanya itu, Paulus menempatkan Epafroditus setara dengan Kristus, setara dengan dirinya sendiri dan Timotius. Dengan cara ini, Paulus sedang memberitahu jemaat di Filipi bahwa seorang pelayan yang memiliki pikiran Kristus. Kita dapat melihat bahwa penilaian Paulus terhadap Epafroditus sangatlah tinggi. Dia sangat menghormati Epafroditus. Pekerjaan yang rendah, tetapi martabat Epafroditus menjadi sangat tinggi. Epafroditus memuliakan Tuhan melalui sebuah pekerjaan yang sederhana, tapi berat. Dia mengerjakannya tugas tersebut dengan tulus dan serius. Dia memiliki daya tahan yang bagus. Sekarang kita melihat bagaimana dengan kita semua. Upah, jabatan, jenis pekerjaan adalah penting buat kita.
Tapi apa makna dari itu kalau pekerjaan yang kita punyai sekarang tidak menunjukkan penghormatan pada Tuhan dan berdampak pada sesama? Mari kita muliakan Tuhan melalui pekerjaan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas ajaran yang kami terima, agar kami tidak meremehkan pekerjaan kami. Ajarkan kami untuk tetap setia terhadap pekerjaan yang kami punyai. Mampukan agar kami memuliakan Tuhan, memuliakan Engkau melalui pekerjaan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin.